Tempat-tempat horor di Indonesia biasanya bentuknya apa? Palingan rumah sakit, rumah kosong, atau gedung tua. Tapi kalau menurut gua sekarang ada tambahan, sekolah. Iya, sekolah. Soalnya kan udah 1 tahun lebih nih sekolah itu kosong. Nggak ada kegiatan murid di siang hari gitu ya. Jadi ada waktu yang lebih lama untuk mereka menguasai sekolah. Oke, jadi cerita horor kali ini gue dapetin dari salah satu followers gua. Dan bapaknya ini kerja sebagai penjaga di sekolah. Kita sebut aja nama bapaknya ini adalah Bapak Agus. Bapak Agus ini udah kerja jadi penjaga sekolah itu selama 5 tahun. Dia itu ngejaga di salah satu sekolah negeri di daerah Jakarta Selatan. Sekolahnya ini SMA ya, jadi lu tebak-tebakan dah tuh SMA berapa di Jakarta Selatan. Jadi penjaga sekolah di sekolah itu ada 2 nih, Bapak Agus dan temennya. Selama kerja 5 tahun sebagai penjaga sekolah di sana, udah lumayan wajar lah dia dapetin gangguan-gangguan ketika lagi jaga malam. Palingan gangguannya itu suara-suara gitu ya, benda-benda yang pindah sendiri. Pak Agus sudah biasa nih sama yang kayak gitu-gitu. Tapi kejadian yang mau gue ceritain ini adalah kejadian yang bikin Bapak Agus ini berhenti jadi penjaga sekolah. Jadi ceritanya 3 bulan yang lalu, temennya Pak Agus ini izin nggak masuk. Jadilah Pak Agus ini gantiin dia buat jaga malam. Pak Agus datang kayak biasa tuh, dia datang sekitar jam 5:30 sore. Nah ini nih kebiasaan Pak Agus kalau lagi jaga malam. Pas dia datang ke sekolah, dia langsung keliling sekolah buat ngecek. Dan nanti sekitar jam 8 dia keliling lagi buat ngecek terakhir kali. Jadi tengah malam dia nggak akan keliling sekolah buat ngecek kalau benar-benar nggak ada sesuatu yang benar-benar mencurigakan. Nah ceritanya setelah dia keliling untuk yang kedua kalinya, dia nggak nemuin sesuatu hal yang mencurigakan. Tapi sekitar jam 9 malam dari dalam sekolah itu kedengeran nih mulai suara benda-benda bergerak. Pak Agus ngediemin aja tuh karena udah biasa kan ya. Palingan 10 menit juga berhenti tuh suara-suara itu. Tapi kali ini udah 30 menit suara-suara itu nggak berhenti juga. Pak Agus mulai bingung tuh dia mau ngecek atau enggak. Tapi karena ini udah terlalu lama suaranya, dia akhirnya ngecek tuh. Pas dicari sumber suaranya itu dari mana, ternyata itu dari lantai 2 dari kelas yang paling pojok. Perlahan Pak Agus itu datengin kelas itu, buka pintunya, dan bener aja meja dan bangku-bangku di situ udah berantakan. Tapi nggak ada sesuatu. Begitu Pak Agus tutup pintu dan dia balik badan, di kelas seberang itu ada sosok perempuan. Itu adalah kuntilanak. Ini baru pertama kalinya nih Pak Agus ngelihat penampakan yang begitu jelas. Biasanya cuma sekelebat-sekelebat doang. Pak Agus ngeliatin kuntilanak itu sekitar 10 detikan lah. Pas Pak Agus ini mulai memalingkan pandangannya, dia ngeliat nih di ujung mata, kuntilanak itu terbang ke arah dia. Asli merinding gue nih. Begitu kuntilanak lagi terbang, dia kan ngeliat ke sana ya, ke samping. Ternyata di sana juga dia lagi ditungguin sama satu sosok nenek-nenek. Asli Pak Agus panik banget tuh. Dari sini ada kuntilanak, tapi di sininya tuh ada nenek-nenek. Karena ketakutan kan ya dikejar sama kuntilanak, Pak Agus ini nunduk, terus lari ke arah nenek-nenek itu. Pas dia sambil nunduk gitu lari, set, nenek-nenek itu bisa ditembus sama Pak Agus. Asli, Pak Agus panik banget. Dia ke posnya ngambil barang-barangnya, terus langsung ngunci pagar gitu dan pulang. Besokannya dia berhenti itu dan memutuskan buat jadi ojek online. Awas lo ya masih pada sekolah, bentar lagi masuk.